Perubahan organisasi. Yang pertama ada pengertian perubahan organisasi. Perubahan organisasi merupakan suatu proses perubahan yang terjadi di dalam maupun di luar organisasi pada tingkat individu atau kelompok yang terjadi secara bertahap dan kontinu dengan tujuan untuk memajukan dan mengembangkan organisasi. Selanjutnya ada penyebab perubahan organisasi. Yang pertama ada faktor internal. Perubahan ini terjadi karena adanya konflik atau permasalahan internal seperti perubahan tujuan, perubahan jumlah personal, menurunnya semangat kerja. Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan cara pengambilan keputusan dari seorang pemimpin organisasi menentukan kebijakan baru dalam suatu organisasi untuk mengatasi masalah tersebut. Selanjutnya ada faktor eksternal. Perubahan ini disebabkan oleh faktor dari luar organisasi seperti regulasi pemerintah, kondisi ekonomi, tindakan pesaing. Perubahan eksternal ini akan menghambat pertumbuhan dan perkembangan organisasi dalam mewujudkan tujuan-tujuan dan cita-cita organisasi. Faktor ini dapat diatasi dengan cara kerjasama antar organisasi untuk mewujudkan cita-cita bersama dengan adanya kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Selanjutnya ada jenis perubahan. Yang pertama ada perubahan terencana. Perubahan ini dihasilkan oleh usaha-usaha yang dilakukan oleh agen perubahan. Contohnya dalam suatu organisasi yang menerapkan teknologi informasi dalam organisasinya sehingga dapat membantu organisasi dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita organisasi. Selanjutnya ada perubahan tidak terencana. Perubahan ini bersifat spontan tanpa adanya arahan dari agen perubahan. Jenis-jenis perubahan yang tidak dapat diantisipasi oleh organisasi. Contohnya pemogokan liar yang membuat pabrik tutup atau konflik interpersonal yang menghasilkan prosedur baru dalam hubungan antar departemen. Selanjutnya ada aktor perubahan. Yang pertama yaitu agen perubahan, di mana mereka yang memiliki kemampuan sebagai pelopor dan motivator perubahan dalam organisasi. Yang kedua yaitu manajer perubahan, yaitu mereka yang memiliki kapabilitas khusus dalam membuat rencana, mengorganisir, dan menginterpretasikan perubahan. Selanjutnya ada fasilitator perubahan, yaitu orang-orang yang tersebar di semua level organisasi dan secara aktif mendukung agen perubahan dan manajer perubahan. Selanjutnya ada penghalang perubahan, yaitu pihak-pihak yang secara pasif menentang perubahan dikarenakan merasa enggan atau cukup puas dengan kondisi yang ada. Selanjutnya ada level perubahan. Level perubahan yang pertama yaitu perubahan makroevolusioner, merupakan perubahan-perubahan organisasi yang disebabkan oleh perilaku organisasi-organisasi lain. Selanjutnya ada perubahan mikroevolusioner yang merupakan perubahan-perubahan yang disebabkan oleh pengaruh faktor-faktor internal organisasi. Selanjutnya ada perubahan politis, merupakan perubahan pada level individu, biasanya pergulatan politik dan kekuasaan dalam organisasi. Selanjutnya yaitu tahap perubahan. Yang pertama ada tahap unfreezing. Strateginya yang pertama memanfaatkan ketidakpuasan dengan sistem yang berlaku sekarang. Yang kedua, membangun hubungan yang efektif dengan orang yang terlibat dalam perubahan. Yang ketiga, meminimalisir adanya resistensi. Tahap selanjutnya yaitu tahap change of movement, mempengaruhi gerak perubahan pada sistem yang tidak seimbang menuju arah baru yang diinginkan bersama. Strateginya, mulai melakukan perubahan, kemudian menerapkan gaya manajemen yang baru dan memberi pelatihan pola-pola yang baru. Selanjutnya ada tahap pre-freezing. Terjadi ketika pola perilaku baru sudah stabil. Strateginya, menyediakan dukungan sumber daya yang diperlukan dan membuat kebijakan baru dalam merekrut anggota yang sesuai dengan budaya organisasi yang baru dan bekerja sesuai sistem manajemen yang baru. Selanjutnya ada strategi perubahan. Strategi perubahan pertama yaitu ada Forge Coercion strategi. Perubahan dilakukan melalui wewenang formal dan atau penggunaan reward dan punishment. Yang kedua ada Rational Persuasion strategi. Perubahan dilakukan melalui pengetahuan data empiris maupun argumen rasional. Yang ketiga, Shared Power strategi, yaitu strategi yang melibatkan partisipasi dari pihak-pihak yang terlibat untuk melakukan perubahan sesuai dengan nilai,
kebutuhan maupun tujuan individu atau kelompok.